Bahasa gaul semakin marak dan terus berkembang di era media sosial. Komunikasi melalui platform seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, dan TikTok memperkenalkan berbagai istilah baru yang kerap digunakan oleh generasi muda, seperti bocah FF. Fenomena ini terjadi secara alami dan mencerminkan kreativitas dalam interaksi sosial. Pakar linguistik mengamati bahwa bahasa gaul ini terdiri dari singkatan, akronim, kosakata baru, dan redundansi. Lingkungan sosial, budaya, dan dialek juga mempengaruhi perkembangan bahasa gaul di Indonesia. Di Sulawesi Selatan misalnya, terdapat dialek Makassar, Bugis, dan Toraja yang turut berperan dalam variasi bahasa sehari-hari. Kesenjangan bahasa antara generasi baby boomer dan generasi Z menjadi perhatian. Generasi baby boomer sering kesulitan memahami istilah baru yang digunakan oleh generasi Z, seperti cegil dan jomblo. Meski demikian, banyak dari istilah ini telah masuk dalam KBBI, menunjukkan pengakuan resmi atas perubahan bahasa yang terjadi. Bahasa gaul ini memang semakin marak dan terus berkembang ya. Katakanlah bahwa peradaban itu komunikasi yang sangat penting itu melalui bahasa. Ingat bahwa dalam berkomunikasi ada ragam lisan dan ada ragam tulis. Nah, ini ketika kita berinteraksi di media sosial, ini kan bebas, siapapun boleh menggunakan media sosial. Katakanlah sekarang paling tinggi rating penggunanya itu WhatsApp, kemudian disusul Facebook, kemudian Instagram, kemudian TikTok. Siapapun boleh menggunakannya. Namun adanya kemunculan istilah-istilah, katakanlah Gen Z ya. Gen Z ini yang paling banyak menghabiskan waktu di media sosial. Ini kita tidak ada larangan. Mereka mau berkomunikasi dengan siapapun di belahan dunia ini. Bahkan mereka itu ada circle-circle-nya juga. Nah, itu saya pikir mereka akan paham kapan mereka menggunakan bahasa gaul itu. Nah, bahasa gaul ini terus berkembang karena adanya interaksi. Pertama itu, dan tidak ada larangan ketika saya ingin berinteraksi siapapun melalui media sosial, seperti itu. Bahasa gaul tidak dianggap sebagai ancaman terhadap bahasa Indonesia. Sebaliknya, kaum muda umumnya paham kapan harus menggunakan bahasa gaul dan kapan menggunakan bahasa Indonesia baku, terutama dalam konteks resmi. Identitas dan kedekatan menjadi alasan utama penggunaan bahasa gaul di kalangan mereka. Manfaat utama dari bahasa gaul adalah memperkaya bahasa Indonesia dengan kosakata baru dan menunjukkan dinamika bahasa yang fleksibel dan dinamis. Meski demikian, dalam konteks formal, seperti penulisan akademik, penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tetap menjadi prioritas. Secara keseluruhan, bahasa gaul mencerminkan perubahan sosial dan budaya di Indonesia, tanpa mengancam keberadaan bahasa Indonesia. Sebaliknya, bahasa ini menyesuaikan diri dengan situasi dan kebutuhan komunikatif masyarakat. Feni Septiani Samuel, Unhas TV.